Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadhani dan teman kelompok saya bernama Nur Indah Ramadhani. Adapun pembahasan kali ini yaitu merupakan gizi seimbang, di mana pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindungi dari penyakit kronis dan kematian dini. Nah, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, dan stroke, diabetes, serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Riskesdas 2007, 2010, 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Kecenderungan prevalensi kurus atau wasting anak balita dari 13,6% menjadi 13,3% dan menurun 12,1%. Sedangkan kecenderungan prevalensi anak balita pendek atau stunting sebesar 36,8% dan 35,6%, 37,2%. Prevalensi gizi kurang atau underweight berturut-turut 18,4%, 17,9%, dan 19,6%. Prevalensi kurus anak sekolah sampai remaja berdasarkan Riskesdas 2010 sebesar 28,5%. Nah, pengaruh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak dini, sejak janin sampai anak berumur 2 tahun. Tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketangkasan berpikir serta terhadap produktivitas kerja. Kekurangan gizi pada masa ini juga dikaitkan dengan resiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke, dan diabetes. Nah, adapun prinsip gizi seimbang yang pertama yaitu 4 pilar gizi seimbang. Nah, 4 pilar gizi seimbang yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955 merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992. Nah, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Bentuk dari 4 pilar ini seperti tumpeng gizi seimbang atau tumpeng nasi, yang dimana yang pertama yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Contoh, nasi merupakan sumber utama kalori tetapi miskin vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral dan serat tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein tetapi sedikit kalori, khususnya untuk bayi berusia 0-6 bulan. ASI merupakan makanan tunggal yang sempurna. Hal ini disebabkan karena ASI dapat mencangkupi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta sesuai dengan kondisi fisiologis, pencernaan, dan fungsi lainnya dalam tubuh. Yang kedua yaitu melakukan aktivitas fisik, yang dimana aktivitas fisik ini meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu memantau berat badan atau BB secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal.
yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Oleh karena itu, pemantauan BB normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Yang terakhir yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, termasuk anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu berkurang. Sebaliknya pada keadaan infeksi, tubuh menumbuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme pada orang yang menderita infeksi, terutama apabila disertai panas. Pada orang yang menderita penyakit diare, berarti mengalami kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung akan memperburuk kondisinya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menderita kekurangan gizi akan mempunyai risiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi, daya tahan tubuh seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap penyakit infeksi. Contohnya, yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit antara lain kuman penyakit tipes dan disentri. Yang kedua, yaitu menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Dan yang ketiga yaitu selalu menutup mulut dan hidung bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Gizi seimbang untuk berbagai kelompok. Yang pertama, gizi seimbang untuk ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Hal ini disebabkan karena selain untuk ibu, zat gizi dibutuhkan bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibu. Selama hamil, seorang ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi dan kebutuhan ibu yang sedang mengandung bayi, serta untuk memproduksi ASI. Oleh karena itu, gizi seimbang untuk ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin. Yang kedua, gizi seimbang untuk ibu menyusui. Gizi seimbang untuk ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak. Dengan demikian, maka kebutuhan zat gizi ibu menyusui lebih banyak dari kebutuhan zat gizi ibu yang tidak menyusui. Konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya. Selama menyusui, ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan ibu sendiri dan kebutuhan untuk memproduksi ASI. Selanjutnya, yang ketiga, gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan. Gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan cukup hanya dari ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan bayi sampai usia 6 bulan, sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya, murah dan bersih. Oleh karena itu, setiap bayi harus memperoleh ASI eksklusif yang berarti sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja. Yang keempat, gizi seimbang untuk bayi dan anak usia 6-24 bulan. Pada bayi dan anak usia 6-24 bulan, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Pada usia ini, anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi atau anak dan keadaan infeksi. Agar mencapai gizi seimbang, maka perlu ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Selanjutnya yang kelima, gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun.
Kebutuhan zat gizi anak pada usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya semakin meningkat. Demikian juga anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai, termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Selanjutnya yang keenam, gizi seimbang untuk anak usia 6-9 tahun. Anak pada kelompok usia ini merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar, sehingga pengaruh kawan, tawaran makanan jajanan, aktivitas yang tinggi, dan keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi tinggi. Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Yang ketujuh, gizi seimbang untuk remaja usia 10-19 tahun atau masa prapubertas dan pubertas. Kelompok ini adalah kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja muda sampai dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik, citra tubuh pada remaja putri. Dengan demikian, perhitungan terhadap kebutuhan zat gizi pada kelompok ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya 8. Gizi seimbang untuk anak dewasa. Perilaku konsumsi dengan bergizi seimbang dapat terganggu oleh pola kegiatan kelompok usia dewasa saat ini. Misalnya, waktu kerja yang ketat, waktu di rumah yang singkat, ibu bekerja di luar rumah, peningkatan resiko terpapar polusi dan makanan tidak aman, ketersediaan berbagai makanan siap saji dan siap olah, dan ketidaktahuan tentang gizi, yang menyebabkan kelompok usia ini cenderung beraktivitas ringan atau santai, yang salah satu akibatnya adalah konsumsi pangan yang tidak seimbang dan tidak higienis. Oleh karena itu, perhatian terhadap perilaku gizi seimbang perlu ditingkatkan untuk mencapai pola hidup sehat, aktif, dan produktif. Yang 9 dan terakhir, gizi seimbang untuk usia lanjut. Pada usia lanjut, khususnya usia di atas 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai menurunnya fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Perubahan tersebut meliputi antara lain organ pengindra termasuk fungsi penciuman sehingga dapat menurunkan nafsu makan, melemahnya sistem organ pencernaan sehingga saluran pencernaan menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu dan mengalami sembelit. Hal tersebut menyebabkan kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap gangguan gizi dan berbagai penyakit, termasuk terlalu gemuk, terlalu kurus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi dan pola konsumsi pangan pada kelompok usia lanjut agak berbeda dibanding kelompok dewasa. Misalnya, membatasi konsumsi gula, garam dan minyak, serta tinggi purin. Sebaliknya, lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi terkait gizi seimbang dari saya, Dinya Ramadhani, dan rekan saya, Nur Indah Ramadhani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.